Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Husnul Timah, NPM 2003 01 1070, kelas D Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan dari materi bab 5, yaitu konsep pasar modal syariah Indonesia. Langsung saja, yang pertama itu sejarah pasar modal syariah Indonesia. Tonggak penting pasar modal syariah Indonesia. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksadana Syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management atau DIM pada 3 Juli 1997. 3 tahun kemudian, tepatnya tanggal 3 Juli tahun 2000, diluncurkan Jakarta Islamic Index atau JII yang merupakan hasil kolaborasi antara Bursa Efek dan DIM. Dengan hadirnya indeks tersebut, para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Tonggak penting pasar modal syariah Indonesia berikut adalah keluarnya Fakta Nomor 20 DSN MUI Nomor 4 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah pada tanggal 18 April 2001. Lahirnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) tersebut kemudian diikuti dengan keluarnya obligasi syariah Mudharabah pertama oleh PT Indosat Tbk pada September 2002. Selanjutnya ada visi, misi, dan logo pasar modal syariah. Visi modal syariah Indonesia adalah menjadi pasar modal syariah yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional, berkeadilan, dan melindungi kepentingan masyarakat. Misinya menjadikan pasar modal syariah sebagai sarana pembiayaan bagi pemerintah dan sektor swasta serta sebagai sarana investasi pilihan masyarakat. Yang kedua, mewujudkan pasar modal syariah yang tumbuh stabil, berkelanjutan, dan akuntabel. Yang ketiga, mewujudkan sumber daya manusia pasar syariah yang berkualitas dan amanah. Dapat dilihat pada gambar, itu merupakan logo pasar modal syariah di Indonesia. Selanjutnya adalah peran pasar modal syariah di Indonesia. Ada dua peran utama pasar modal syariah. Yang pertama adalah pasar modal syariah dapat menjadi sumber pedoman atau pendapatan yang sesuai prinsip syariah bagi perusahaan. Yang kedua, pasar modal syariah dapat menjadi wadah investasi yang sesuai prinsip syariah. Bagi investor, pasar modal syariah memiliki kelebihan dibandingkan dengan pasar modal konvensional, terutama jika dilihat dari luasnya cakupan investor dan berinvestasi. Di pasar modal konvensional, yang bisa berinvestasi hanya investor konvensional, sedangkan pada pasar modal syariah yang dapat berinvestasi adalah investor konvensional dan investor yang berprofesi syariah. Dengan demikian, dalam hal ini cakupan investor pada pasar modal syariah lebih luas dibandingkan dengan pasar modal konvensional. Selanjutnya ada konsep pasar modal syariah Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip syariah adalah autor yang berasal dari hukum Islam, Al-Quran atau hadis yang kemudian ditafsirkan oleh para ahli fikih muamalah, yaitu hukum syariah yang mengatur hubungan antara sesama manusia, termasuk dalam hal ini hubungan bisnis dan usaha. Kegiatan muamalah bisnis yang dilarang dalam syariah adalah kegiatan yang di dalamnya mengandung unsur gharar, riba, masyir, riswah, dan batil. Gharar merupakan ketidakpastian kualitas, kuantitas, dan penyerahan barang atau jasa dalam suatu akad atau kontrak transaksi antara pembeli dan penjual. Riba merupakan tambahan yang diberikan dalam transaksi barang atau jasa. Masyir merupakan kegiatan yang berkarakter perjudian. Riswah merupakan suatu pemberian yang bertujuan untuk memperoleh sesuatu yang bukan haknya, contohnya menyuap. Batil merupakan suatu perbuatan yang merugikan, mengambil, atau menghalangi hak orang lain yang tidak dibenarkan secara syariah. Berikutnya adalah landasan pasar modal syariah Indonesia. Landasan fikih, pasar modal syariah memiliki aktivitas yang sama dengan pasar modal konvensional. Perbedaan yang pasar modal syariah memiliki produk dan mekanisme transaksi yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Aktivitas pasar modal Indonesia tergolong dalam aktivitas muamalah. Dengan demikian, aktivitas di pasar modal diperbolehkan apabila tidak dilarang oleh hukum syariah.
Landasan hukum, Peraturan OJK Nomor 15 POJK Nomor 4 Tahun 2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal, Peraturan OJK Nomor 16 POJK 4 Tahun 2015 tentang ahli syariah pasar modal ASPM, Peraturan OJK Nomor 17 POJK 4 2015 penerbitan dan persyaratan syariah asahan oleh emiten syariah urusan publik syariah. Peraturan OJK Nomor 18 OJK 4 2005 tentang penerbitan dan persyaratan hukum. Peraturan OJK Nomor 19 POJK Nomor 4 2015 tentang penerbitan persyaratan rekayasa dan syariah. Peraturan OJK Nomor 20 OJK 4 2015 tentang penerbitan persyaratan efek beraguna syariah. Peraturan OJK Nomor 50 POJK 4 Nomor 15 2015 akad yang digunakan dalam penerbitan pasar modal syariah Indonesia, Peraturan BPM, BPAM dan LK Nomor 2 Peraturan tentang kriteria dan penerbitan daftar syariah. Itu ada jenis-jenis akad, pertama ijarah, istisna, kafalah, robah, syarat, wakalah. Sekian presentasi dari saya. Jelas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.